Ini gua tumen-tumen ya ke tempat golf ngapain coba. Kita lihatlah hari ini bakal ada keseruan apa aja. Kita let's go. Nah, masuk dulu. Gila di dalamnya adem pisan, lebih adem. Tutup dulu yang sopan. Penting banget, penting banget. Ini ada yang punya nih. Ini kolaborasi terbaru dari Ardiles Widiwidi dengan Bang Kevin Sword. Cuma nanti kita review. Tunggu orang yang nggak rame gitu. Kita lihat beberapa artikel dulu. Ternyata gue baru tahu Ardiles akhirnya bikin segmen baru, yaitu bola. Antara gue yang kuper atau gimana? Kayaknya dari dulu tuh belum pernah ada segmen bola dari Ardiles. Tapi sekarang mereka bikin bola yang futsal, termasuk yang foreground juga, yang firm ground, yang FG. Ada beberapa yang terbaru, terus ada juga sendalnya, yaitu NFL Elite ini. Ada cozy slide juga bang, ini cozy slide. Ada 5 colorway baru, terus ini ada yang flash juga, terus ada drive 2.5. Terus ada yang terbaru nih dari Ardiles, dari seri drive ini colorway baru juga. Terus ada ini juga, ini tuh apa ya? Ini Daywalker. Wah, ini jangan-jangan jadi walking shoes serius dari Ardiles nih. Nanti kita review lah. Daywalker namanya. Menarik. Ini cross jumper pernah kita bedah, dan ini adalah mixer. Ini cara mainnya gue nggak tahu nih. Nggak boleh asal pencet, bahaya. Kita lihat kalau misalkan runner Zeiss itu dibongkar nih kayak gini nih. Ada bagian insole, ada midsole yang bagian atas, terus ada flat, dan midsole bagian bawah. Ini tuh udah pakai NFL Elite, yang dimana itu adalah midsole terempuk dan terboncinya dari Ardiles yang udah pakai super critical foam. Ini kayak gini, dia uppernya juga udah pakai hyper skin, teknologi paling mantep dari Ardiles. Ini adalah yang terbarunya guys, Drive 3.0. Drive 3.0. Ini pakai asbes ya, kayu. Ini beberapa colorway-nya, ada 4 colorway. 4 atau 3 ya? Ya, ada 4 colorway. Kita lihat yang all black ini, pasti bakal jadi banyak incaran warga ini yang all black. Ardiles Drive 3.0. Bakal dirilisnya bulan Oktober ya, mantap sekali. Apakah ada perbedaan daripada Drive 2.5 yang kemarin itu? Bedanya di bagian midsole. Yaitu midsole-nya lebih cushion, bener-bener cushion, lebih cushion dibandingkan yang Drive 2.5 ataupun 2.0. Jadi si Drive 2.0 ini lebih ke karakter yang cushioning, dia ngasih bonci juga. Terus juga soal sepatunya bener-bener ringan bro, untuk daily trainer, daily run, easy run. Ini ringan banget sih. Uppernya ini dia udah pakai metaskin, jadi breathability-nya bener-bener bagus dan durability-nya juga mantap begitu guys. Terus dia outsole-nya juga udah pakai ultra grip, yang dimana itu gripnya sama persis sama Gerbera 3.0 yang nanti bakal dirilis juga. Lebih bagus dibandingkan grip-grip dari sole sebelumnya guys. Mantap ini, lihat cushioning-nya mantap. Jersey-nya ya mantap bro, jersey-nya bro. Ini adalah Runner Zeiss made to be a champion guys. Ini tuh ada 2 colorway baru, karena yang Runner Zeiss kemarin itu cuman colorway yang OG-nya, yaitu yang putih, hijau, rada biru gitu. Gue kurang tahu namanya apa, lupa. Ini ada 2 colorway yang benar-benar lebih netral, lebih aman buat dipakai sama warga-warga yang tidak terlalu suka warna-warna yang mencerang gitu. Nah, ini ada warna coklat, terus ada hint merah buat si logonya. Gokil parah. Terus ini juga ada yang full black dengan hint putih di bagian logonya. Semuanya warnanya sangat aman sekali ya. Midsole-nya dia masih sama, pakai NFL Elite.
dan masih pakai power ply plate yang sama. Oh, power ply yang sama. Uppernya juga masih pakai Hyperskin, cuman perbedaannya di colorway-nya aja. Terus kalau gue lihat-lihat ini tuh kayak ada apa ya, serbuk-serbuk gitu loh. Apa sih sebutannya, itu kayak serbuk warna-warni yang bikin si midsole-nya ini kelihatan kayak berpelangi-pelangi gitu loh. Masih gue ngomong apa sih? Biar warga nggak bingung. Di sini tuh udah dijelasin untuk tipe-tipe atau kategori-kategori di performance-nya RD-less. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Meteora Motion. Dia itu buat daily training. Ini Meteora Motion. Ada tambahan rubber di bagian sini sampai ke bawah. Ini buat menjaga si stability di bagian heel-nya. Terus dia midsole-nya udah pakai NF Pit. Dia karakternya itu firm, tapi ngasih bonci dan juga bisa menyerap benturan dengan sangat baik. Uppernya Metaskin dan banyak sedikit structure yang bener-bener kuat ini. Gila, ini bagian depan ada, samping ada, luar biasa. Terus kalau misalkan warga cari cushion for daily run, ini ada juga, yaitu Drive 3.0 ini. Ini Drive 3.0-nya nih. Ini bener-bener cushion max kayaknya. Dari RD-less itu adalah Drive 3.0-nya ini. Colorway-nya tadi ada beberapa. Kayaknya yang pertama kali dirilis pasti ada 5 colorway ataupun 3 colorway-nya. Ini tipenya bener-bener yang cushion ya. Terus kalau misalkan warga cari yang mulai latihan speed buat race, ini ada yaitu Flash. Yang Flash-nya dia pakai NF Pro midsole-nya itu. Karakternya itu mid to firm, tapi rockernya lihat mantep parah rockernya. Uppernya udah pakai Metaskin juga. Dia ngasih breathability yang bagus, tapi nggak ngilangin struktur dari si uppernya. Paddingnya tipis saja di bagian samping kanan kirinya. Heel counternya mantep banget. Ini ngejaga kaki banget. Terus dia udah pakai TPU plate, kalau gue nggak salah ya. Ini TPU plate, bagian dalamnya ini mantep bro. Ini buat speed session nih warga nih. Dan kalau misalkan warga sudah sangat-sangat serius, bolehlah mau masuk ke tipe race-nya, yaitu ada Sense Pro 3.0 nih. Tapi kalau yang ini tuh midsole-nya dia pakai NF Pro, sama kayak yang Flash tadi. Jadi dia tuh lebih mid to firm. Terus outsole-nya juga cukup tebal, apalagi dia hampir mengcover semua bagian outsole bawahnya ini. Cuma bagian depan dan bagian belakang. Outsole-nya dia udah pakai Ultra Grip dan konturnya ini bener-bener bagus. Dia bikin bulutan di bagian bawah buat ngasih daya cengkram yang lebih bagus lagi di gravel. Ini mantep dan udah pakai TPU plate. Kalau gue nggak salah ini TPU plate. Ya, itu dia. Terus dan yang terakhir, kalau misalkan warga sudah gak kuat pengen banget jadi podium gitu ya, mending cobain Runnergize Elite Race yang kemarin baru aja dirilis. Itu ada warna putih, biru, hijau gitu, satu warna. Terus tadi ada 2 warna baru, dan ini ternyata ada colorway yang lebih mencerangnya lagi dibandingkan yang kemarin. Dia masih pakai Hyperskin, cuman warnanya ini bener-bener berani desain, gila sih bang. Oh, tadi juga gue sempet diceritain sama Coach Badai. Kata dia, walaupun ini sepatu Elite Race, tapi dipakai buat jalan sedikit gitu ya, bukan jalan yang banyak. Ini masih stabil dan gak bikin kaki tuh kayak gini loh. Dia masih tetap flat gini, gak kayak gini. Ya, jadi si bagian heel-nya tuh gak lebih tinggi, bukan gak lebih tinggi, maksudnya gak bikin kaki ini ngangkat si heel-nya. Enaknya di situ. Jadi dipakai buat setelah lari jalan-jalan tipis itu gak bikin kaki pegel. Mantap sih Runnergize ternyata. Dia udah mempertimbangkan si plate-nya ini biar nggak terlalu agresif. Mantap. Tapi ini tetap buat Elite Race ya. Namanya juga buat sepatu Elite Race. Dia dipakai buat daily. Ada 2 segmen utama yang ada di RD-less, yaitu performance sama yang lifestyle-nya. Ini adalah section lifestyle semua dan banyak banget artikel baru bro di sini. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada Blitz Line. Nih, ada Blitz Line. Looks-nya kayak gini. Ini benar-benar ringan. Terus dia udah pakai TPU juga, mantep buat ngejaga stability ya, bukan buat ngasih energy return. Ini Blitz Line. Ini ada Studebaker 2.5. Yang 1.5 aja kita belum pernah bedah. Ini udah ada Studebaker 2.5 yang bakal dirilis November nanti. Ini ada Scuzzy juga. Lucu banget namanya ya, Studebaker, Wine Line.
Scusi nih. Ini looksnya ini ya kayak semi sport style gitu loh. Karena outsole-nya lagnya mantap sekali. Ringan juga. Ini dirilis Agustus 2026. Ini adalah lanjutan dari Coventry series. Kalau kemarin itu kan Coventry 2.0, kita udah bedah juga. Ini ada Coventry 2.5. Ada 4 colorway. Bakal dirilis di bulan Oktober 2026 nanti. Warnanya cakepnya kayak warnanya netral banget dan kayaknya gampang banget buat dipadankan. Tapi apa bedanya sama Coventry 2.0 yang kemarin? Kita lihat. Di sini juga ada Coventry 2.0. Ini juga colorway baru, ada 4. Ada yang grey, terus ada yang, ini sih mantap sih. Coklat itu coklat woody banget gitu loh. Ya kayu-kayu. Terus ini, aduh, bang. Ini warnanya gila sih. Gradient di bagian midsole-nya juga mantap ini. Terus dan yang ini, warnanya cobalt orange ya. Warnanya ini mantap banget. Ada 4 warna baru dari colorway Coventry 2.0. Cuman apa bedanya sama Coventry 2.5? Bedanya itu ada di bagian frame-nya. Frame dari 2,5 ini ada perbedaan material di bagian frame-nya. Terus ada juga tambahan ini, TPU juga di bagian depannya. Kalau Coventry 2.0 tuh ada tarikan tali ke depan, kalau ini nggak ada. Dan dari segi lace sistemnya juga dia berubah. Dari yang tali biasa jadi lace lock system kayak gini, quick lace. Mantap nih. Coventry 2.5 ada tambahan logo lagi di dalam. Dalam dan bagian luar. Mantap nih. Terus materialnya juga berbeda di bagian sininya. Cuman overall Coventry 2.5 ini nggak menghilangkan breathability yang bagus dari Coventry 2.0 sebelumnya. Terus soal midsole-nya juga ini masih empuk. Masih sama, dia tuh karakternya mid to firm. Jadi dia tuh lebih bagus dalam menyerap benturan daripada ngasih energy return. Tapi Coventry 2.0 udah gua coba buat jalan kaki, buat jalaton itu beneran enak dan buat berdiri juga nyaman bro. Terus juga ada Coventry Quantum Era colorway yang baru, yaitu yang full black ini. Dia pakai material synthetic shining leather gitu. Kalau kemarin tuh yang kita bedah itu yang hitam silver, tapi ini tuh kayak lebih banyak hitamnya gitu. Ini all black, tapi nggak all black banget juga. Ini triple black gitu. Sip, tadi kita udah ngomongin Coventry yang enak banget buat dipakai jalan, enak banget buat dipakai berdiri juga. Terus ternyata Ardiles juga nggak cuma ngedevelop dari seri Coventry-nya juga, tapi ada juga di seri-seri lainnya. Contohnya kayak ini ada baru lagi nih, artikel baru, Drive Walcon. Dia midsole-nya pakai Move Fit Foam. Ini kalau udah ada kata-kata fit di Ardiles kayak NF Fit, dia itu karakter midsole-nya lebih ke medium to firm. Kayak gitu. Terus outsole-nya, pattern-nya ini lihat, ini lumayan ngegrip kalau bisa gue lihat ya, kemungkinan ya. Terus dari upper-nya juga ini udah pakai knit. Mantep parah bro. Nah, ini yang paling mantep yaitu seri Albit-nya ini. Atau Albit atau Albite. Nah itu dia. Ini di uppernya bener-bener ngasih breathability yang bagus banget bro. Nah, ini bener-bener mantep lah buat warga yang kakinya ini gampang berkeringat. Albit ini bakal cocok buat warga nih. Terus juga midsole-nya ini kerasa empuk walaupun cuman di pencet-pencet gini doang. Apalagi kalau misalkan dipakai buat berdiri dan dipakai jalan. Cuman kayaknya karena rockernya ini tidak terlalu agresif, buat jalan itu bakal sedikit ngurangin kecepatan gitu. Jadi lebih enaknya dipakai buat berdiri. Terus outsole-nya lihat. Wah. Ini cocok sekali lah sama jalanan-jalanan trotoar yang ada di Kota Bandung yang konsepnya itu semi-semi trail gitu lah. Mantap nih. Ini bisa juga dipakai buat trekking, tapi trekkingnya tidak terlalu agresif gitu. Jalanannya ya kayak di Tahura gitulah. Ini tuh bakal dirilis di November 2026 nanti. Ini colorway-nya ada yang full white doang, kita baru lihat. Mungkin beberapa belum bisa di-spill. Tapi artikel yang lainnya juga nggak kalah keren, yaitu Elmore Corvette yang lagi gua pakai ini. Elmore itu sempat jadi walking shoes ternyaman, rekomendasi dari Shoe Polish di tahun 2025 akhir tahun kemarin. Karena dia karakter sepatunya itu bener-bener ringan, midsole-nya juga mid to soft, terus outsole-nya yang TPR. Ini tuh cukup ngasih sedikit grip di tempat-tempat yang kering, apalagi yang berpasir.
Cuman ketika dibasah dia itu kayak sedikit licin, jadi warga wajib hati-hati. Terus di sini juga ada sedikit improve di bagian tunya, dia itu jadi lebih lebar. Mantep banget bro, dibandingkan Elmore sebelumnya itu yang masih rada narrow di bagian tunya. Sedangkan sekarang dia udah ngasih lebar di bagian toe boxnya. Mantep bro. Terus juga bagian frame-nya bener-bener ngasih breathability yang luas dan lebar banget. Ini lebih enak dipakai buat jalan karena ringannya sih, ringan dan ringan. Terus ini juga ada Elmore starter. Beda di bagian uppernya aja, dia lebih banyak panel dari TPR-nya. Ini bener-bener ngejar look Y2K-nya itu yang metalik-metalik gininya. Terus dia juga ada pattern kayak cracking leather, tapi ini bukan cracking leather beneran ya, ini cuman pattern doang di bagian panel-panelnya ini. Karakternya masih sama kayak Elmore yang Corvette ini. Dia masih ringan, masih empuk dipakai buat jalan dan dipakai berdiri juga. Terus ada artikel lain juga yaitu Ardiles Sylvan. Set bang. Lihat, cakep bener bro. Dia pakai synthetic blue drupe. Ya, bagian depan dan bagian belakangnya. Uppernya udah pakai breathability mesh yang bagus banget. PD-nya juga tebel. Outsole-nya gila sih. Agresif pisan outsole-nya. Nggak cocok buat di tempat-tempat indoor, apalagi lantai yang terlalu biasa gitu. Terus ada juga ini yang harus gua highlight yaitu Evolve 2.0. Dia pakai midsole yang terbaru kalau gua nggak salah ya. Dia karakternya mid to firm. Itu kayaknya dia pakai midsole dengan firmness yang sama kayak NF Fit-nya Gerbera. Terus di bagian outsole-nya dia pakai TPR. Tapi patternnya ini bagus buat ngegrip kayak gitu. Ini bolong, kirain buat ini CPU, ternyata bukan. Uppernya ini dia dominan pakai synthetic leather shine yang licin ini, mantap banget. Dan meshnya ini beda dari mesh yang lainnya. Dia tuh patternnya segitiga, tapi breathability-nya masih sama, bagus. Dan ringannya juga bro. Terus selain itu juga colorway-nya netral dan cakep-cakep banget. Ada buat cewek juga nih yang pink beach, sama kayak Coventry kemarin. Coventry 2.0 juga ada yang versi ceweknya. Bakal dirilis September 2026. Ada 4 colorway yang bakal dirilis, yaitu yang grey, white, black, sama triple black, dan yang pink beach ini. Dan yang terakhir yang harus gue highlight yaitu Gerbera 3.0 ini gila sih bang. Kok bisa ada sepatu yang kemasukan air dari atas tapi bisa keluar dari soalnya bang? Itu dalamnya kayak gimana coba? Gue penasaran banget sih. Kalau bisa dilepas semua satu persatu kayak itu tuh Energize kayaknya menarik deh. Gila loh, dia maksudnya tuh kayak si midsole-nya yang lubang-lubang itu tuh bukan cuma gimmick doang gitu, tapi emang beneran ada fungsi dan ada sistem di baliknya gitu. Apalagi ini kan sepatu trail ya. Jadi ketika lu pakai nih, kalau warga yang kebetulan pas lagi trail, lagi event, ternyata hujan dan sering ketemu jalanan yang becek ataupun tergenang air yang cukup dalam, gak usah khawatir nanti airnya menggenang di dalam sepatu karena udah ada sistem drainasenya. Kalau ngomong-ngomong, drainase Gerbera 3.0 lebih bagus ya daripada drainase di salah satu kota. Tapi yang bikin gue penasaran, apakah dengan adanya sistem pengairan drainase yang bagus ini, itu akan mengurangi dari lem-leman si sepatunya gitu? Karena musuh utama daripada lem kan adalah air ya. Dan kalau kebanyakan kena air kan jadi masalah juga. Kita belum tahu, kita harus coba juga dan kita harus bedah sepatunya sih. Kalau menurut kalian gimana? Kita bedah atau enggak? Tulis di kolom komentar. Ini lihat, setelah gue lihat dalam-dalamnya ternyata ada sesuatu guys. Ada apa ya? Kayak jaring gitu, semacam saringan gitu, lucu banget, panas, lucu banget. Tapi ini tuh sebenarnya masih proto. Jadi midsole-nya ini belum pakai midsole yang NF Fit, belum pakai midsole NF Fit yang pilon itu. Cuman outsole-nya ini kayaknya udah pakai outsole dari Ultra Grip ya. Lihat bro, buat uppernya juga ini tuh kayak lebih fleksibel kalau dibandingkan Gerbera Cross Jumper gitu. Lebih fleksibel, tapi strukturnya tetap bagus. TPU-nya juga banyak banget. Wajar lah ya, maksudnya kan sepatu trail apalagi buat performance yang emang beneran serius. Upper dengan struktur yang banyak itu mantap sih, tapi tidak mengurangi dari segi breathability si sepatunya. Oh no guys. Cuman yang unik tuh ininya sih.
gila ini beneran bisa keluar air loh. Itu di situ loh. Dan ternyata itu ada di bagian dalamnya ini. Nah, si TA-nya ini tuh ternyata dilubangin juga. Jadi nggak full TA gitu. Jadi ada lubang-lubangnya emang khusus untuk mengeluarkan air dari dalam sepatunya. Mana guys? Lucu banget sih kalau ini beneran udah jadi ya sebetulnya. Soalnya di dalamnya tuh kayak ada lubang tambahan gitu. Mantep bro. Cuman rilisnya ini belum tahu kapan. Oke, kita udah bersama dengan yang punya Ardiles. Asik, yang punya Ardiles dalam cicilan 30 tahun enggak ya? Oke, kenapa? Namanya siapa? Jonathan. Oke, biasa dipanggil Mas Jo. Tadi tuh aku lihat ada colorway baru. Ini colorway baru 2.0. Wah, ini warnanya terlalu berani sih untuk orang-orang normal seperti saya. Iya, tapi ya inilah mengejutkannya tadi lumayan teman-teman yang datang pada apa ya suka gitu loh. Memang segmented. Kalau saya pribadi ya saya bingung sih pakai kemana gitu. Ya beda-beda orang gitu. Nah kalau saya lebih suka yang ini malah. Ini Buset, nih apa ini? Kolaborasi nih. Ini 2222 back to back. Enggak. 2 times 2. 2 times 2. Bentar lagi mau rilis. Bentar lagi tuh kapan? Di bulan depan. Udah tahu? Depan? Iya. Real? Colorway-nya satu aja? Iya. Satu ini aja. Ininya ada tambahan lain atau hanya ini aja? Iya, jadi kayak kalau kita collab itu penyatuan 2 DNA, Mas. Oke. Nah, ini DNA-nya di times 2. Nah, Coventry Ardiles ya jelas di sininya. Gitu. Jadi memang seperti inilah bentuk dari remake-nya 2 times 2. Times 2. Ini hinnya bagus sih tapi bagian lace-nya ini ya. Mantap sih. Harganya masih sama? Kalau soal harga saya nggak tahu lagi. Yang ini 400-an, ya kan masuk ke Quantum baru udah 500-an gitu, ya kan? Iya benar. Ya harganya nggak akan jauh dari situ ya. Iya, maksudnya nggak jauh dari situ. Masih sangat affordable untuk lo beli sih. Benar. Selain Coventry series, ya ada yang lain? Ada dong, outdoor series. Nah ini Elmo Starter, adiknya lah terbarunya itu, dengan siluet terbaru dan material terbaru juga. Gila ini mesh-nya lebar-lebar banget. Kayak ini ngasih ability yang bagus pisan ya. Nah, bisa tuh dicoba tuh. Nah, kalau ini Evolve 2.0, jadi ya dari Evolve 1.0 ya. Cuman lebih futuristik, lebih aerodinamis juga tuh untuk kayak gini. Dan heel-nya juga tinggi. Nah, jadi kemarin tuh fun fact-nya aku juga nanya juga ya ke desainer. Nggak masalah kan kita nanya juga ya. Heel tinggi dibuat melengkung, itu feel-nya beda. Katanya gitu. Dibandingkan yang Elmore yang lebih rata ini ya? Iya, katanya gitu. Soalnya aku nanya langsung, Mas, ini heel-nya tinggi dibikin melengkung. Gimana nih, udah nih gini atau gini kan? Jalan gitu. lebih enak ini. Katanya gitu. Bener. Katanya gitu. Saya juga mau nyoba, belum ada saya. Anda size berapa? 48 ya? Belum, ini kan masih sampel gitu. Sip, setelah ini berarti bakal dirilis di Q3 atau Q4. Setelah ini bakal ada apa lagi nih? Kolaborasi tadi ada 2 times 2 sama SSST. Belum boleh di spill. Nah, sama SSST sama satu lagi yang wah itu nggak bisa. Nanti ya. Aja mungkin nanti ada aktivasi-aktivasi sama mereka juga ya di Bandung ya. Kalau yang itu kita belum ini sih. Nanti ada pastinya, cuman kita belum bisa sebut gimana. Kalau dari kita pribadi ada, Mas. Kita mau mobil-mobilan lagi di Bandung. Kemarin mobil-mobilan di Bandung saya nggak diajak. Padahal saya bisa naik angkot loh. Oke. Nanti datang ya tanggal 5 Juni. 5 Juni. Yoi. Oke. 5 Juni kita bikin mobil-mobilan. Thank you guys. Ya, thank you. Jadi gitu guys, ternyata hari ini ngeri banget sih. Ardiles itu banyak banget artikel baru. Kayak tadi itu yang paling menarik adalah Gerbera 3.0 di mana sepatu drainasenya lebih bagus dibandingkan drainase di salah satu kota di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan warga bisa cek aja nanti rilisan-rilisan terbarunya di Q3 ataupun Q4 dan campaign-campaign atau aktivasi-aktivasi dari Ardiles selanjutnya. Dan kalau warga tertarik beli produknya bisa langsung aja cek di website Ardiles di sini. Sip, gitu aja guys. Kayaknya kita harus bawa stick golf atau kalau enggak kita bawa oleh-oleh bola golf ya sampai ke rumah. Oke, pamit undur diri. Adios.
main golf di Top Golf bersama Ardiles. Cuau, cuau, cuau.